Ini adalah pagi yang normal bagi semua orang di kota, tetapi tidak untuk seorang siswa sekolah menengah dan artis bernama Mark yang terjebak dalam lingkaran waktu. Dia telah melalui hari yang sama berkali-kali sehingga dia menghafal setiap detailnya. Setiap pagi, dia melihat ibunya pergi bekerja, lalu dia sarapan bersama ayahnya, Daniel, dan saudara perempuannya, Emma. Mark bahkan mampu menebak setiap hal kecil yang akan mereka katakan, seperti undangan ke pertandingan sepak bola dari Emma yang dia tolak, hingga mengetahui semua jawaban untuk teka-teki silang yang dilakukan Daniel. Begitulah sisa harinya juga. Dia menyusuri jalan dengan sepedanya dan menjelajahi kota sambil mengetahui dengan tepat apa yang akan dilakukan setiap orang. Kadang-kadang, dia bahkan mengganggu rutinitas orang lain, seperti mengambil telepon dari tangan seorang pengemudi untuk menghindari kecelakaan. Namun, sebagian besar, dia menikmati situasinya dengan melakukan hal-hal menyenangkan seperti membeli tiket lotre dengan nomor pemenang atau mengendarai ekskavator di sekitar kota. Mark tidak pergi ke kelas lagi, tetapi setiap hari dia memastikan untuk berhenti di sudut tertentu untuk memberikan petunjuk arah kepada seorang gadis bernama Phoebe yang dia taksir. Sayangnya, dia belum berhasil menemukan cara untuk menjaga percakapan yang baik dengannya. Di sore hari, Mark pergi ke kolam renang setempat untuk mencegah bola mengenai kepala Phoebe atau menyelamatkannya sebelum dia jatuh. Kadang-kadang, dia berhasil mengantarnya pulang setelah itu, tetapi Phoebe tidak pernah menerima undangannya untuk nongkrong. Ketika dia merasa frustrasi dengan situasi ini, Mark mengunjungi temannya, Henry, yang sedang mengalami kesulitan menyelesaikan level permainan video. Dengan berpura-pura berbicara tentang situasi hipotetis, Mark bertanya kepada Henry apa yang akan dia lakukan jika terjebak dalam lingkaran waktu. Henry berkata dia akan mendapatkan gadis yang dia sukai, karena memiliki percobaan tak terbatas berarti dia pasti bisa melakukannya dengan benar cepat atau lambat. Henry juga menunjukkan bahwa seseorang ingin keluar dari lingkaran waktu karena pengulangan dan isolasi akan membebani mereka, tetapi Mark menyangkalnya dengan mengatakan bahwa dia akan menjadi Raja Dunia. Meskipun demikian, Mark memiliki momen-momen di mana dia merasa kesepian, terutama ketika dia harus menghindari pembicaraan penting dengan ayahnya. Mark terus mencoba mendekati Phoebe di kolam renang setiap hari, sampai suatu sore, Margaret masuk dan menangkap bola sebelum bola itu mengenai Phoebe. Terkejut karena sesuatu yang berbeda terjadi, Mark mengikuti Margaret saat dia keluar, tetapi Margaret masuk ke dalam mobil dan pergi sebelum Mark dapat berbicara dengannya. Di putaran berikutnya, Mark mulai mencari Margaret dengan putus asa untuk mengetahui apakah ada orang lain yang terjebak bersamanya. Dia menunggu di dekat kolam renang, tetapi Margaret tidak kembali ke sana. Mark juga mencoba nomor pada brosur anjing hilang yang Margaret jatuhkan sebelum pergi, tetapi ternyata itu bukan miliknya. Setelah banyak percobaan yang gagal, Mark secara kebetulan mengunjungi sebuah restoran dan melihat volume manga serta uang $100 yang ceroboh tertinggal di atas meja. Menebak bahwa itu pasti milik Margaret, dia bergegas keluar. Setelah percaya bahwa dia kehilangannya di bus, dia akhirnya menemukan Margaret sedang bersandar di dinding dengan canggung tetapi bertekad. Mark bertanya tentang lingkaran waktu, dan Margaret mengonfirmasi bahwa dia juga terjebak di dalamnya. Mereka mengobrol dengan canggung tentang pengalaman mereka dan setuju bahwa rasanya seperti menjadi satu-satunya orang yang terjaga sementara semua orang tertidur. Namun, Margaret ingin pergi, tidak tertarik untuk berteman. Mark, yang tidak ingin kehilangan satu-satunya orang yang memahami situasinya, meyakinkan Margaret untuk tinggal sedikit lebih lama dengan menunjukkan beberapa hal lucu yang dia temukan di kota, seperti anjing yang mencuri telepon seorang pria. Ketika Margaret menerima panggilan penting, dia harus pergi, tetapi sebelum pergi, Mark membuatnya membagikan nomor teleponnya sehingga mereka dapat menemukan satu sama lain lagi nanti. Sebelum hari dimulai ulang pada pukul 12 malam, Mark menghafal nomor Margaret. Untungnya, dia masih mengingatnya setelah lingkaran waktu dimulai. Mark mulai mencoba gaya rambut yang berbeda dan mengirimkan foto kepada Margaret. Awalnya dia tidak membalas, tetapi akhirnya Margaret setuju untuk bertemu. Setelah itu, mereka mulai berbagi sedikit lebih banyak tentang diri mereka masing-masing. Mark seharusnya berada di sekolah musim panas, tetapi dia hanya pergi 2 kali. Mimpinya adalah masuk ke sekolah seni, tetapi orang tuanya terobsesi untuk menempatkannya di kelas matematika kehormatan. Dia berharap lingkaran waktu tidak terjadi pada hari itu, karena ayahnya, Daniel, ingin berbicara tentang masa depan putranya. Margaret, di sisi lain, adalah seorang siswa AP yang bermimpi menjadi astronot. Mereka juga berbagi hal-hal gila yang mereka lakukan selama lingkaran waktu. Mark pernah melompati kereta barang dan mengendarai sepedanya melalui sekolah. Margaret, yang belum berhasil mengalahkan aplikasi catur pada tingkat kesulitan maksimum, telah mencuri mobil temannya dan belajar mengendarainya sendiri. Hal favorit Margaret adalah sesuatu di hutan di luar kota. Dia membawa Mark ke sana untuk menunjukkan momen spesial. Seekor burung terbang di atas danau dan dengan mudah menangkap ikan dengan capitnya, yang menurut Mark sangat luar biasa. Setelah mengobrol sebentar, Margaret mengantar Mark pulang tetapi kemudian menerima panggilan mendesak dari seorang pria bernama Jared. Pada pengaturan ulang berikutnya, Mark mengajak Margaret menonton Skate Rats. Meskipun kebanyakan dari mereka payah dalam melakukan trik, seorang skater tertentu berhasil melakukannya dengan baik, yang menurut Mark sama mengesankannya dengan burung di danau.
Setelah itu, mereka mengendarai mesin pemadat di jalan-jalan, sementara Mark mencoba mencari tahu siapa Jared ini. Margaret hanya mengatakan bahwa dia adalah mahasiswa kedokteran. Sambil makan makanan cepat saji dan es krim dalam jumlah yang tidak masuk akal, Mark mengakui bahwa menurutnya, hidup dalam lingkaran waktu seperti ini memberikan kesempatan untuk menemukan betapa menakjubkannya hidup jika mereka menginginkannya. Ide ini membuat Mark berpikir bahwa mungkin mereka harus menemukan semua hal kecil yang sempurna di kota dan mengumpulkannya. Margaret skeptis karena dia tidak ingin memanfaatkan hari seperti yang dilakukan Mark. Dia hanya ingin melewatinya. Tetapi akhirnya, Margaret menyerah ketika Mark menunjukkan bahwa mereka hanya memiliki satu sama lain, dan bahwa lingkaran waktu harus memiliki makna. Langkah pertama mereka adalah meninggalkan uang dolar acak di sekitar toko agar orang-orang menemukannya. Saat mereka mendiskusikan beberapa teori tentang dimensi keempat, Margaret berpendapat bahwa mereka belum waktunya untuk memahaminya. Dia berpikir mereka hanyalah bayangan dari orang-orang di dimensi keempat. Margaret juga menunjukkan kepada Mark bentuk kubus 4D dengan menggambarnya di jendela toko. Setelahnya, mereka menghabiskan loop waktu dengan mencari hal-hal keren di sekitar kota. Mereka menerima setiap momen unik yang mereka temukan, seperti seorang wanita tua yang menari setelah memenangkan permainan kartu, seorang pria yang mendapatkan sayap ketika sebuah van berhenti di belakangnya, dan seorang petugas kebersihan yang berhenti dari pekerjaannya untuk bermain piano. Sesekali, Margaret juga menyeret Mark ke perpustakaan untuk mengajarinya matematika. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, Margaret selalu pergi saat mendapat telepon dari Jared. Bahkan ketika dia mengakui bahwa dia tidak ingin hari itu berakhir dan lebih suka waktu istirahat selamanya. Setelah malam yang dihabiskan untuk menakut-nakuti ayahnya dengan jawaban lelucon tentang masa depannya dan menunjukkan tanda tato, Mark bangun di hari baru dengan tekad untuk mencari tahu siapa Jared sebenarnya. Internet menunjukkan gambar seorang anggota staf di rumah sakit setempat, yang membuat Mark merasa tidak penting. Merasa bingung, dia memutuskan untuk mengunjungi Henry untuk meminta nasihat. Henry memberinya ide tentang kencan sembunyi-sembunyi. Dimulai dengan nongkrong biasa dan semakin membuatnya lebih romantis, hingga saat yang tepat untuk ciuman muncul. Henry menekankan bahwa kencan ini harus menunjukkan bahwa Mark benar-benar memahami Margaret. Setelah banyak perencanaan, Mark membawa Margaret ke sekolahnya. Mereka menghabiskan sore bermain-main, berpura-pura berada di luar angkasa, makan makanan astronot, dan mengendarai sepeda bersama di area sekolah. Setelah itu, mereka mampir ke rumah Mark, di mana dia memberitahu Margaret sedikit tentang keluarganya. Ibunya bekerja sepanjang hari, sehingga Mark jarang melihatnya karena ibunya pergi saat dia bangun. Sementara itu, ayahnya baru saja berhenti dari pekerjaannya untuk menulis buku tentang perang saudara. Namun, Margaret menghindari topik tentang keluarganya sendiri, sehingga mereka beralih menonton film. Margaret mengambil kesempatan untuk melihat-lihat meja Mark dan mengagumi karya seninya. Di sanalah dia menemukan peta yang digambar Mark, yang menandai semua momen sempurna yang mereka temukan di kota. Margaret sangat terkesan, terutama ketika Mark mengakui bahwa dia melakukannya setiap pagi sambil berharap menemukan pola, meskipun sejauh ini belum ada yang terlihat. Mereka berdua duduk berdekatan dan bersenang-senang di atas peta. Saat Mark mencoba mencium Margaret, dia menarik diri dan berkata bahwa dia tidak bisa melakukannya. Mark mencoba memahami alasannya, berpikir bahwa ini mungkin terkait dengan Jared atau sesuatu yang Margaret belum ceritakan. Margaret menjelaskan bahwa karena mereka terjebak bersama, mereka tidak seharusnya melakukan sesuatu yang dapat mengacaukannya. Koleksi momen sempurna yang mereka temukan seharusnya cukup. Mark yang hancur akhirnya setuju untuk berteman saja. Margaret pergi untuk menerima teleponnya seperti biasa. Pada pengaturan ulang berikutnya, Mark merasa murung. Dia tidak melakukan prediksi seperti biasanya saat sarapan. Dia bertanya kepada ayahnya bagaimana keadaan ibunya, yang membaik sebagai jawaban. Setelah itu, Mark berjalan normal ke Henry untuk berbagi perasaannya. Namun, Henry tidak sepenuhnya memahami situasinya, yang membuat Mark semakin frustrasi. Ketika kembali ke rumah, Mark dihadang oleh Daniel yang mencoba berbicara tentang masa depannya. Tidak tahan lagi, Mark akhirnya meluapkan amarahnya dan berteriak kepada ayahnya bahwa dia tidak punya masa depan karena waktu rusak. Dia merasa tidak adil bahwa dia tidak diizinkan masuk ke sekolah seni, sementara Daniel berhenti dari pekerjaannya untuk menulis buku di tengah krisis parubaya. Mark mencoba pergi ke kamarnya, tetapi terganggu oleh latihan biola Emma. Dia pergi ke kamar Emma untuk memintanya berhenti. Setelah menyimpan biola, Emma mengambil kesempatan untuk bertanya tentang pembicaraan mereka. Mark menjawab bahwa dia membenci ayahnya karena berhenti mengejar mimpinya, sementara Mark sendiri tidak bisa melakukan hal yang sama. Emma menjelaskan bahwa Daniel sebenarnya tidak berhenti dari pekerjaannya. Dia dipecat. Bukan karena dia mengacau, tetapi karena perusahaannya tidak membutuhkannya lagi. Daniel malu untuk mengakuinya, dan ibu mereka marah karena kehilangan pekerjaan Daniel. Namun, dia juga tidak mengatakan apapun karena itu terlalu kejam. Emma juga menjelaskan bahwa Daniel tidak keberatan dengan gagasan Mark pergi ke sekolah seni, tetapi mereka tidak mampu membiayainya. Mark merasa bersalah karena tidak lebih memperhatikan orang lain di sekitarnya. Dia bertanya kepada Emma tentang pertandingan sepak bola, di mana tim mereka kalah 3 kali. Pada reset berikutnya,
Mark menemui guru aljabarnya, Tuan Pepper. Karena Mark hanya pernah pergi ke kelas 2 kali, Tuan Pepper tidak mengingatnya. Mark bertanya tentang kemungkinan penyebab lingkaran waktu dan berbagi berbagai teori dari internet, mulai dari lubang cacing hingga kutukan ajaib. Tuan Pepper menolak semuanya, kecuali teori singularitas, yang dia akui mungkin saja terjadi. Mark berpikir bahwa satu-satunya cara keluar dari lingkaran waktu adalah dengan naik pesawat dan terbang keluar. Pada pertemuan berikutnya dengan Margaret, mereka menyadari bahwa mereka telah menemukan setiap momen sempurna di kota, tetapi waktu belum dimulai ulang. Mark frustrasi dan tidak mengerti mengapa. Dia menyadari bahwa dia ingin semua hal yang dia buat bertahan lebih dari 1 hari dan merasakan memiliki karir. Untuk mengalihkan pikirannya, Margaret membawanya ke rumah pertunjukan. Duo itu kemudian mulai menghancurkan semua yang ada di dalam rumah. Sangat menyenangkan. Namun, Mark masih mengemukakan topik tentang meninggalkan Loeb. Setelah mereka selesai, Margaret menunjukkan bahwa kedewasaan hanya terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Ia merasa bahwa hal itu tidak sepadan, karena mereka memiliki semua waktu di dunia. Tapi Mark membalas, mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki waktu, karena waktu adalah hal yang, saat dihabiskan, tidak bisa didapatkan kembali. Kata-kata tersebut membuat Margaret menerima untuk mencoba rencana Mark. Keesokan paginya, mereka naik pesawat ke Tokyo. Namun, Margaret merasa gugup, dan saat Mark mulai bermain-main dengan topeng tidur, ia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ketika Mark menyadari kepergiannya, sudah terlambat, pesawat telah lepas landas. Meskipun Margaret mengirimkan teks permintaan maaf, Mark memutuskan untuk menghabiskan penerbangan dengan membuat beberapa karya seni. Ketika tiba saatnya melintasi garis tanggal internasional, ia bersiap untuk melihat apa yang terjadi. Sayangnya, upaya tersebut tidak berhasil, dan Mark bangun lagi di hari yang sama. Saat turun untuk sarapan, Mark berperilaku dengan cara yang jauh lebih tenang. Hal ini membuatnya mendapatkan reaksi yang lebih baik dari saudara perempuannya, Emma, yang mulai memperhatikan bahwa sikap sopan membawa hasil positif. Ia bertanya kepada Daniel tentang bukunya, lalu mengobrol dengan ramah. Setelahnya, Mark pergi bersama ayahnya untuk menonton pertandingan sepak bola Emma, dan kali ini, mereka berhasil mencetak gol. Momen tersebut menginspirasi Mark untuk melalui Loeb dengan cara yang lebih baik. Mark mulai memberikan tiket lotre yang menang kepada seorang wanita acak, menggunakan ekskavator untuk menyelamatkan kucing dari pohon, menari dengan wanita tua, bertepuk tangan untuk musik yang dimainkan petugas kebersihan, dan bahkan benar-benar pergi ke kelas aljabar. Kali ini, ia berhasil membuat Tuan Pepper terkesan berkat semua bimbingan yang didapat dari Margaret. Ia juga menghabiskan waktu lebih baik dengan Henry dan Emma, bahkan bergabung dengan para skater untuk mencoba trik tangga. Sayangnya, ia jatuh dan mematahkan pergelangan tangannya. Saat di rumah sakit setelah tangannya digips, Mark terkejut melihat Margaret di sana. Ia memutuskan untuk mengikutinya dan akhirnya menemukan apa yang sebenarnya telah menahan Margaret selama ini. Ibunya, Greta, sedang sekarat karena kanker. Saat hari berikutnya dimulai ulang, Mark bangun dengan air mata di matanya. Ia berlari keluar, menghentikan mobil, dan memeluk ibunya sebelum ia berangkat kerja. Setelah itu, ia mengunjungi Henry. Saat bermain video game bersama, Mark menceritakan semuanya tentang Margaret. Mark dulu mengira ini adalah kisah cinta dan ia adalah pahlawan. Tetapi ia akhirnya menyadari bahwa ini adalah cerita Margaret, yang hanya ingin waktu tetap beku agar ibunya tidak meninggal. Margaret, di sisi lain, mengunjungi Greta, mengakui bahwa ia terus memikirkan seorang anak laki-laki dan merasa telah mengacaukannya. Greta mengingatkannya bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki keadaan. Margaret kalah dalam permainan catur lagi saat duduk di tempat yang memberinya sayap malaikat dari momen sempurna. Saat itulah ia melihat anjing yang hilang hanya berjalan-jalan di sekitar lingkungan. Margaret menyelamatkannya, tetapi tidak membawanya ke pemiliknya karena ia tahu anjing itu akan tersesat lagi. Keesokan harinya, Margaret menyadari bahwa Mark benar. Semua yang mereka perbaiki ternyata rusak kembali. Ia memutuskan untuk mengunjungi Henry dan mengajarinya cara mengalahkan permainan video. Karakter dalam permainan tersebut terus mati berulang-ulang, tetapi akhirnya menemukan kunci untuk melanjutkan. Hal ini memberi Henry pencerahan bahwa kematian itu mengerikan, tetapi jika tidak dihadapi, seseorang akhirnya kehilangan dirinya sendiri. Peta muncul di layar TV, dan itu memberi Margaret ide. Ia ingat Mark mengatakan bahwa momen sempurna dapat menciptakan pola yang belum ditemukan. Margaret mulai menandai semua momen kecil di peta kota untuk menemukan polanya. Setelah meninjau kembali momen-momen tersebut selama berjam-jam, Margaret menyadari ada sesuatu yang hilang, yaitu waktu. Ia menggunakan tali untuk menciptakan model 3 dimensi dari waktu dan tempat momen sempurna. Bayangannya membentuk kubus 4D, meskipun ia kehilangan titik sudut. Dengan beberapa perhitungan, ia mengetahui bahwa momen terakhir akan terjadi pada pukul 7 malam di kolam renang. Selama loop berikutnya, Margaret mengunjungi Greta untuk mengungkapkan ketakutannya akan kehilangan Greta. Greta berjanji bahwa ia akan baik-baik saja dan meminta Margaret untuk menikmati semua momen sempurna dalam hidup. Setelahnya,
Margaret pergi ke kolam renang beberapa menit sebelum pukul 7 malam dan menemukan Mark di sana. Ia memberitahu Mark tentang polanya, tetapi Mark mengaku bahwa ia tahu tentang Greta. Ia menyatakan bahwa ia tidak ingin meninggalkan Loop lagi karena tidak mau kehilangan Margaret. Tersentuh oleh kata-katanya, Margaret berbagi rahasia kecil. Malam sebelum Loop dimulai, ia diberitahu bahwa Greta tidak punya banyak waktu lagi, dan ia berharap waktu berhenti. Rupanya, sesuatu atau seseorang mendengarkan permintaan tersebut dan mengabulkannya. Lalu, Mark muncul, dan Margaret tidak mengerti mengapa. Namun, ia kini tahu bahwa dengan cara ini, saat waktu untuk pergi tiba, ia tidak harus pergi sendirian. Margaret mengakui bahwa ia salah, bahwa mereka adalah orang yang tertidur sementara yang lain hidup. Sudah waktunya untuk bangun. Setelah menyatakan ini sebagai momen sempurna terakhir, Margaret mencium Mark. Setelahnya, Margaret pergi ke rumah sakit untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada Greta. Margaret meninggalkan gedung sambil berpegangan tangan dengan Mark. Bersama-sama, mereka menunggu jam menunjukkan pukul 12 malam, ketika tiba-tiba hujan turun. Hal ini mengonfirmasi bahwa mereka akhirnya keluar dari Loop. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton.